Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Algifari, NPM 2001-2010-233 dari kelas Strategi Operasi kelas A UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengembangan produk dan layanan serta organisasi, dan juga bagaimana proses strategi operasi mulai dari formulasi hingga implementasinya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Product and Service Development and Organization. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh atau memahami tentang apa itu Product and Service Development and Organization, kita perlu tahu apa hubungan atau korelasi antara inovasi, kreativitas, dan desain. Inovasi memiliki banyak definisi yang sering dikaitkan dengan metode, ide, produk baru, memperkenalkan sesuatu yang baru, dan sebagainya. Tetapi perlu dicatat bahwa ide inovasi itu lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Namun, ada satu atribut yang sangat penting yang menjadi pusat inovasi, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Lalu ada proses yang mengubah ide-ide inovatif tersebut menjadi sesuatu yang lebih konkret. Nah, hal ini disebut sebagai desain. Kalau tadi inovasi menciptakan ide baru, sedangkan desain membuatnya bekerja dalam praktek. Desain dapat didefinisikan sebagai menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Selanjutnya, yaitu memahami pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Pasar yang kompetitif dan pelanggan yang menuntut membutuhkan produk dan layanan yang diperbarui dan disertakan. Bahkan perubahan kecil pada produk dan layanan dapat berdampak pada daya saing. Pasar juga menjadi lebih terfragmentasi serta membutuhkan varian produk dan layanan yang dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan mereka. Dengan demikian, pengembangan produk dan jasa itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua keputusan dan aktivitas lain dalam fungsi operasi, sehingga penting untuk mengatur strateginya. Yang terakhir ada stage model. Stage model ini biasa digunakan sebagai penggambaran pengembangan produk dan layanan. Dalam stage model ini terdiri dari beberapa tahapan yang dibagi menjadi 6. Pada 2 tahap pertama membahas tentang konsep. Yang pertama ada pembuatan konsep atau konsep generation yang bersumber dari luar organisasi maupun dari dalam organisasi. Yang kedua ada penyaringan konsep. Tujuan dari penyaringan ini yaitu untuk mengambil aliran konsep yang muncul dan mengevaluasinya. Lalu pada 3 tahap selanjutnya berfokus pada desain. Yang pertama ada desain awal. Desain awal merupakan tahap pertama dalam memperkirakan dan merencanakan desain produk atau layanan. Selanjutnya ada desain evaluation and improvement. Di tahap ini, desain awal yang sudah dibuat, selanjutnya dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan sebelum produk atau layanan dalam wujud prototipe diuji di pasar. Dan tahap desain yang ketiga yaitu prototyping and final design. Tahap ini adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Dan tahap yang terakhir yaitu developing the operation process atau mengembangkan proses operasi. Proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa waktu dan karakteristik produk atau jasa telah diputuskan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan
sedikit tentang apa sih pengembangan produk, layanan, serta bagaimana prosesnya. Di kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan yang ada di perusahaan Nintendo. Sebelum masuk ke sana, akan sedikit menjelaskan tentang Nintendo sendiri. Nintendo merupakan perusahaan elektronik konsumen asal Jepang yang memproduksi video game terbesar di dunia bila kita melihat dari pendapatannya. Perusahaan yang berkantor pusat di Kyoto, Jepang, ini awalnya itu memproduksi kartu Hanafuda atau bisa disebut kartu permainan game sejak 23 September 1889 dan didirikan oleh Fusajiro Yamauchi. Nah, setelah berproses lama, akhirnya pada tahun 1974 Nintendo selanjutnya berpindah ke industri video game seiring dengan perkembangan teknologi digital yang ada. Kita dapat menganalisis bagaimana Nintendo mengembangkan produknya, yaitu Nintendo Switch melalui stage model. Ya, tentu Nintendo Switch tidak asing ya bagi kita, yaitu konsol genggam yang keberadaannya saat ini mampu bersaing dengan konsol-konsol lain yang memiliki power yang lebih kuat dari Nintendo Switch tentunya. Yuk, mari kita dengar penjelasannya. Yang pertama, berkaitan dengan konsep. Eksistensi konsol genggam mereka mulai tergerus dengan naiknya pamor game mobile dengan smartphone. Hal ini membuat Nintendo ingin membuat cara baru bermain game yang dapat mengakomodasi pemain dari Asia yang senang bermain bersama di luar ruangan. Sedangkan pemain dari wilayah Amerika Serikat dan Eropa lebih suka bermain sendiri di rumah. Hal inilah yang mendasari konsep hybrid dari Switch 1 sendiri. Secara desain, Nintendo Switch dirancang agar sesuai dengan kehidupan kita, berubah dari konsol rumahan menjadi sistem portable dalam sekejap. Nintendo menyediakan sebuah deck untuk kita bisa memainkan game dengan layar yang besar dan juga power yang lebih kuat. Lalu dengan ukuran yang pas di tangan dan juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal ini sangat menunjang konsep hybrid yang dihadirkan oleh Nintendo. Lalu pada proses sistem operasinya, Nintendo mendukung konsol ini dengan game-game eksklusif yang mengedepankan pengalaman bermain serta enjoy untuk dimainkan bersama keluarga. Contohnya game eksklusif yang ada di Nintendo Switch yaitu Zelda Legend of the Wild dan juga ada Nintendo Sports. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.